7 tips menabung pendidikan anak dari uang belanja ibu rumah tangga. Sebelumnya pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih, yuk kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Halo Bu, kadang malam-malam pas rumah sudah sepi dan anak tidur, kepala malah ramai sendiri. Pikiran muter kemana-mana. Soal sekolah anak nanti, biaya yang makin hari makin tinggi, sementara besok pagi tetap harus mikirin uang belanja cukup sampai akhir minggu atau enggak. Lucunya, kebutuhan anak selalu terasa penting, tapi tabungan pendidikan sering jadi wacana yang ditunda besok lagi, sampai akhirnya lupa. Fenomena yang sering terjadi, uang belanja itu rasanya cuma numpang lewat. Datang sebentar, terus pamit tanpa jejak. Baru pegang pagi, sore sudah tinggal struk belanja. Kadang sambil bercanda ke diri sendiri, kayaknya uang ini lebih betah di tangan pedagang daripada di dompet sendiri. Di sisi lain, hati kecil mulai nyentil. Masa iya masa depan anak dikalahkan sama belanja impulsif yang besok juga dilupakan? Padahal banyak ibu rumah tangga di luar sana yang kondisinya mirip, bukan kurang usaha, tapi bingung mulai dari mana. Menabung pendidikan anak terdengar berat karena kebayang angka besar, padahal yang dibutuhkan bukan langsung banyak, tapi kebiasaan kecil yang konsisten. Dari uang belanja yang sama, dari dapur yang sama, masa depan anak sebenarnya bisa pelan-pelan disiapkan tanpa harus nunggu jadi orang kaya dulu. Tips pertama itu soal menyisihkan di awal, bukan nunggu sisa. Karena jujur ya Bu, uang belanja itu hampir nggak pernah benar-benar sisa. Selalu ada aja yang kurang. Gas habis, bumbu lupa beli, anak minta jajan, dan akhirnya tabungan cuma jadi niat baik doang. Jadi aku mulai biasakan begitu uang belanja datang, langsung aku ambil sedikit dan aku pisahkan. Walaupun nominalnya kecil banget. Aku tanamkan di kepala kalau uang itu bukan uang belanja, itu bukan milik aku, itu titipan buat masa depan anak. Dan anehnya, ketika sudah disisihkan di awal, kok belanja tetap jalan, tetap bisa masak, tetap bisa hidup. Meskipun awalnya rasanya kayak kehilangan, tapi lama-lama jadi kebiasaan dan hati juga lebih tenang. Tips kedua itu, jangan nunggu jumlah besar. Karena ini jebakan paling halus tapi mematikan buat ibu rumah tangga. Sering banget kita ngomong ke diri sendiri, cuma segini, buat apa ditabung, nanti aja kalau ada lebih. Padahal kalau nunggu lebih, bisa-bisa anak sudah lulus sekolah duluan. Aku pernah nabung dari uang kembalian belanja yang receh, nilainya kecil. Tapi setiap masuk celengan itu, ada rasa puas sendiri. Kayak ngomong ke diri sendiri, aku memang nggak sempurna, tapi aku usaha. Dan dari situ aku belajar kalau menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal kesetiaan sama tujuan. Tips ketiga adalah punya tempat khusus buat tabungan pendidikan anak, karena kalau digabung sama uang lain, itu namanya undang godaan. Hari ini niatnya cuma minjem sebentar, besok lupa balikin, lusa habis, jadi aku bikin aturan pribadi. Tabungan anak harus beda tempat. Boleh celengan kaleng, boleh amplop tebal, boleh rekening yang jarang dibuka, yang penting secara mental terasa jauh. Dan setiap aku masukin uang ke situ, rasanya beda, kayak ada rasa hormat. Karena aku tahu itu bukan uang jajan, itu uang harapan, uang doa, uang capek yang dikumpulin pelan-pelan. Tips keempat itu, libatkan emosi ke anak. Karena ibu itu makhluk yang hatinya gampang luluh. Setiap kali aku tergoda mau ambil tabungan itu, aku langsung bayangin anakku pakai seragam sekolah. Bayangin dia berangkat pagi sambil lari kecil. Bayangin dia pulang cerita tentang pelajaran hari itu. Dan entah kenapa tangan langsung lemes, niat langsung turun, karena rasanya tega banget kalau masa depan anak dikorbanin cuma buat keinginan sesaat. Dan cara ini jujur efektif banget. Bukan karena aku kuat, tapi karena cintaku ke anak lebih besar dari godaan belanja.
Tips kelima adalah manfaatkan sisa belanja harian sekecil apapun. Karena kadang kita suka remehkan uang kecil. Padahal uang kecil itu kalau dikumpulin, diam-diam bisa jadi besar. Aku biasakan setiap pulang belanja, sisa uang langsung masuk ke tabungan anak tanpa mikir. Nggak ditunda, karena kalau ditunda biasanya malah kepake. Dan lucunya, dari uang-uang kecil itulah tabungan paling cepat bertambah. Karena nggak terasa berat, nggak bikin stres, tapi konsisten. Dan lama-lama aku sendiri kaget lihat hasilnya. Tips keenam itu soal mengurangi gengsi. Ini jujur bagian yang paling berat. Karena kadang uang belanja bocor bukan karena kebutuhan, tapi karena perasaan gak enakan, takut dibilang pelit, takut dibilang gak gaul. Padahal, anak kita gak butuh ibu yang kelihatan mampu di luar, mereka butuh ibu yang mikirin masa depan mereka diam-diam. Aku mulai belajar bilang cukup, belajar gak ikut-ikutan. Dan setiap kali berhasil nahan diri, ada rasa bangga sendiri karena aku tahu aku lagi memilih anakku, bukan omongan orang. Tips ketujuh adalah niat dan doa yang terus dijaga, karena menabung itu bukan cuma soal hitung-hitungan, tapi soal mental dan hati. Ada hari di mana capek, ada hari di mana rasanya pengen nyerah, tapi setiap aku inget niat awal, aku inget kenapa aku mulai, aku inget wajah anakku, dan aku akan kuat lagi. Dan aku percaya, setiap rupiah yang disisihkan dengan niat baik itu ada nilainya. Bukan cuma di tabungan, tapi juga di hati kita sebagai ibu. Kadang kita ngerasa kecil karena uang belanja terasa cepat habis. Padahal, yang sering habis itu bukan uangnya, tapi sabarnya. Lucunya, kita jarang sadar kalau dari dapur sederhana dan dompet yang isinya pas-pasan, justru lahir ibu yang paling kuat mikirin masa depan anaknya, sambil masak, masih mikir sekolah anak, sambil ngitung receh, masih sempat berharap diam-diam. Menabung pendidikan anak itu memang nggak bikin kita kelihatan keren di depan orang, nggak bisa dipamerin di status, nggak bikin tetangga bilang wow. Tapi percayalah, suatu hari nanti, anak kita yang bilang wow, walaupun mungkin sambil bercanda bilang, makasih ya bu. Dulu ibu pelit, ternyata sekarang aku ngerti. Dan kalau hari ini tabungannya masih kecil, itu bukan kegagalan. Itu tanda sedang berjalan. Karena ibu yang mau berjuang diam-diam demi masa depan anaknya itu bukan ibu biasa. Itu ibu luar biasa. Walaupun kadang masih nangis sambil senyum dan tetap bangun besok pagi buat masak lagi. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu semua.